Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lukas 13 ayat 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan,
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tuhan Yesus adalah orang Yahudi dan dia terbiasa untuk mengikuti segala perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sejak dari kecil. Dan kalau kita memperhatikan karya Tuhan Yesus di atas muka bumi, maka kita melihat di dalam perayaan-perayaan bangsa Israel, maka Tuhan mengadakan sesuatu yang khusus, yang spesial, supaya bisa diingat oleh bangsa itu bahwa kedatangannya sebagai anak domba yang dikorbankan sebagai penebus dosa adalah penggenapan dari rencana Tuhan yang besar bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi. Kita melihat bahwa penggenapan tentang penyaliban Tuhan Yesus bersamaan dengan perayaan Paskah. Kemudian pencurahan Roh Kudus bersamaan dengan Pentakosta. Jadi ketika kita melihat bahwa dalam perayaan-perayaan bangsa Yahudi ada poin-poin di mana Tuhan menyatakan bahwa Dia menggenapkan akan seluruh hal yang digambarkan di dalam perayaan-perayaan itu. Kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan sebagai manusia menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Kedatangan Tuhan sebagai manusia menyempurnakan apa yang sudah ditulis di dalam Taurat. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menggenapkan salah satu perayaan orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Yohanes 7 ayat yang pertama mulai. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem mendekati perayaan Pondok Daun. Apa itu perayaan Pondok Daun? Kita akan melihatnya di dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat 33 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ayat 37. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh
dan pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Jadi Hari Raya Pondok Daun adalah 7 hari pesta bersukacita atas apa yang sudah dikerjakan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan kita akan melihat kembali Injil Yohanes pasal yang ke-7 dan apa yang terjadi kemudian kepada Tuhan Yesus ketika dia datang pada perayaan Pondok Daun. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari-hari perayaan orang Israel adalah menggenapkan apa yang ditulis oleh Musa. Kita perhatikan apa yang terjadi pada hari puncak perayaan Pondok Daun saat itu. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku, ada yang sangat menarik di sini. Tuhan Yesus sedang berbicara apa yang akan terjadi sekian waktu di depan, yaitu pengalaman penggenapan akan karya Tuhan untuk orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka beranak pinak, memiliki keturunan demi keturunan, mereka mengikuti akan Taurat Musa. Orang Yahudi begitu taat akan aturan-aturan di dalam hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus menggenapkannya dengan menjadi penebus dosa mereka, kemudian membawa mereka pada pengalaman yang rohani, pengalaman yang ilahi, sehingga Dia mengatakan pada orang banyak itu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan sekian waktu ke depan. Dia katakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa haus akan kehidupan, barang siapa haus akan sesuatu yang ilahi, barang siapa haus akan sesuatu yang rohani, baiklah datang kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak akan menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika kita tidak merasa haus, kita tidak merasa membutuhkan Dia, kita tidak menginginkan Dia. Karena buat orang yang sudah terlalu kenyang, madu pun terasa pahit. Buat orang yang sudah terlalu puas dengan hidupnya sendiri, dia sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi buat orang-orang yang menyadari bahwa ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang kekal, yang harus dia pegang, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan, yang lebih memiliki kuasa atas hidupnya dibandingkan dengan apa yang kelihatan, sesuatu yang rohani lebih daripada yang lahiriah yang dia lihat, maka orang-orang ini akan menyadari membutuhkan Tuhan. Dia bisa melakukan sesuatu dan berhasil, tetapi dia sadar bahwa keberhasilannya sebagai upaya dari manusia tidak akan langgeng, tidak akan membawa dia dekat kepada Tuhan.
Tetapi kalau dia mencari Tuhan, berusaha di dalam Tuhan, maka hatinya berharap pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan berkat yang dia terima memberikan dampak bukan hanya kehidupan yang sekarang, tetapi kehidupan yang kekal. Dia tidak hanya berkecimpung dalam hal-hal material dan lahiriah, tetapi sesuatu yang batiniah dan ilahi. Orang yang membutuhkan Tuhan akan datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, menerima penebusan di dalam iman kepadanya, menerima akan baptisan roh di dalam namanya, maka sebelumnya kita yang begitu kehausan akan sesuatu yang ilahi, dengan kita menerima akan Roh Kudus, maka di dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang tadinya kita datang penuh dengan kehausan, kemudian dia mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita, dan setelah kita menerima akan rohnya, dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup, mengalir aliran-aliran kehidupan. Ada semangat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat yang mengalahkan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Ada pengalaman demi pengalaman Tuhan yang memberikan akan gairah untuk menjalani kehidupan ini dengan kasih yang daripadanya. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan terima akan rohnya akan mengalami kehidupan yang tidak akan pernah layu. Kehidupan penuh semangat, penuh sukacita, penuh optimisme, penuh pengharapan. Kalau toh ada hambatan dan dia berhenti sebentar, maka kemudian dia bisa maju dengan roh yang di dalam dia yang menolongnya. Mari alami firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus biar menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.